Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Salon The Holmes? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Karena merasa situasi mulai mencekam, Sohee bergegas melarikan diri dari tangga darurat, dan untung aja bertemu dengan Gwang Gyu yang sedang berpatroli. Sohee langsung melaporkan tentang pria aneh itu, dan Gwang Gyu segera mencari pria itu. Tapi pria itu sudah kabur dari sana. Keesokan paginya, trio Mama mendapatkan penghargaan karena telah menangkap tikus kecil. Miriam mengetahui kebenaran mencoba menjelaskan kalau ketua blok bukanlah tikus kecil. Namun dengan sotonya, ketua apartemen mengklaim tidak ada tersangka lain selain ketua blok titik. Hal ini akhirnya membuat para warga meyakini kalau ketua blok adalah si tikus kecil. Malam harinya, seorang anak kecil bernama Kim Un-byul mencuri roti di toserba Ji-yoon. Hal ini kepergok oleh suami Ji-yoon. Dan suami Ji-yoon langsung menegur Kim. Tapi Ji-yoon membela Kim dan membawanya pergi. Ji-yoon lalu mengantarkan Kim pulang. Kim juga tinggal di apartemen yang sama dengan Ji-yoon. Sebelum mereka berpisah, Ji-yoon meminta agar lain kali kalau Kim mau sesuatu di toserba Ji-yoon, Kim bilang aja dulu ke Ji-yoon. Nggak usah mengambil seperti tadi. Pada saat itu, ibu Kim baru pulang dari kantor mendengarkan perkataan Ji-yoon dan langsung menegur putrinya, menanyakan apakah benar Kim mencuri roti dari toserba Ji-yoon. Sembari menangis, Kim mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Mendengar itu, sang ibu langsung memarahi dan menyeret Kim pulang. Melihat adegan itu, Ji-yoon jadi teringat akan kejadian dulu kala, ketika dirinya memiliki seorang putri. Suatu hari, putrinya berbuat salah, lalu Ji-yoon memarahinya. Namun setelah itu, putrinya kecelakaan dan akhirnya meninggal. Setelah mengingat kejadian memilukan itu, Ji-yoon langsung menggotong Kim dan membawanya pergi dari ibunya itu. Tentu sang ibu terkejut dengan aksi Ji-yoon dan segera mengejar Ji-yoon. Untung aja suami Ji-yoon menghentikan kejadian ini. Suami Ji-yoon juga meminta maaf kepada ibu Kim akan kejadian ini. Ibu Kim masih nggak senang hati dan menegur Ji-yoon akan perbuatannya. Lalu langsung mengambil putrinya kembali dan menggendong Kim pergi dari sana. Ternyata semua orang memang memiliki lukanya sendiri ya sahabat nonton. Kemudian keesokan paginya, Kang Sik dan timnya mendatangi sebuah TKP. Karena ada sesosok tubuh ditemukan di pinggir sungai. Itu adalah Yunju, si unit 902. Di lehernya terikat pita merah. Sedangkan trio emak-emak menemukan ada seekor kucing yang telah dihabisi, ditaruh di dalam plastik sampah, dan dibuang di tempat sampah apartemen mereka. Sohee kebetulan lewat di sana, lalu memeriksa kucing itu. Ternyata kucing tersebut adalah kucing liar yang selama ini sering Sohee beri makan. Saat keempat emak-emak itu berkumpul, mereka membahas tentang unit 902 yang kehilangan anjingnya. Sohee mengatakan kalau dia pernah melihat pria bertudung mencabut selebaran pencarian anjing unit 902. Karena ciri-ciri pria itu sama dengan ciri-ciri tikus kecil, keempat mama itu berasumsi kalau si tikus kecil yang telah menghabisi kucing liar Sohee dan juga menghabisi anjing milik unit 902. Miri khawatir kalau tikus kecil bukanlah pria mesum biasa, tapi dia juga melakukan kejahatan lainnya. Keesokan harinya, Miri mendatangi pos satpam karena mendapatkan kabar kalau ada seorang penghuni apartemen yang melaporkan melihat seekor anjing putih mati di plastik sampah. Miri ditemani Gwang Gyu lalu mendatangi pelapor itu. Setelah si pelapor melihat selebaran pencarian anjing milik unit 902, pelapor jadi yakin kalau anjing yang kemarin itu dilihatnya adalah milik unit 902. Sementara itu di kantor polisi, Kang Sik memberikan pendapatnya tentang dua kasus baru pita merah yang terjadi di tahun ini. Pertama adalah seorang wanita yang ditemukan di gudang terbengkalai. Kedua adalah Yunju unit 902 yang ditemukan di pinggir sungai. Pada leher kedua korban diikat pita merah dengan simpul yang sama persis. Kang Sik lalu memperlihatkan korban pertama si pita merah dari 22 tahun yang lalu, yaitu Ji-yoon sahabat Miri. Dari simpul pita merah yang terikat di leher Ji-yoon, Kang Sik menyimpulkan kalau pelaku dua korban yang terjadi di tahun ini bisa jadi sama dengan pelaku 22 tahun yang lalu. Pada hari lainnya, Miri mendatangi psikiater. Itu karena Miri masih terus merasa bersalah akan kematian Ji-yoon. Dan hal itu masih terus menghantui Miri sampai sekarang. Psikiater pun memberikan Miri beberapa obat. Kemudian, Kang Sik akhirnya mendapatkan identitas dari korban kedua yang ditemukan di pinggir sungai. Dan terkejut karena korbannya adalah Yunju, yang tinggal di apartemen yang sama dengan Kang Sik. Garis polisi pun segera dipasang di seluruh apartemen tersebut. Hal ini membuat beberapa ibu-ibu merasa kesal. Karena kalau banyak isu nggak enak tentang apartemen mereka, maka harga apartemen itu akan turun. Mendengar ocehan salah satu ibu itu, Miri jadi marah. Dia menegur dan memarahi ibu tersebut. Miri mengungkapkan kekesalannya. Lagian di saat ada orang meninggal, ibu itu malahan ngeributin masalah harga apartemen. Perkataan Miri tersebut langsung membuat ibu itu menjambak rambut Miri. Dan akhirnya keributan dan pertengkaran pun terjadi. Tapi Miri tetap menang. Hore! Makanya siapa suruh mulai duluan ngejambak?
Rasa indah di seruduk banteng. Malam itu Sohee mengantarkan pesanan seperti biasa. Setelah mengantarkan pesanan di salah satu unit apartemen, Sohee menelepon Miri. Tapi tiba-tiba dari belakang, seseorang bertudung membius Sohee dan menyeretnya ke dalam salah satu unit apartemen. Sohee mencoba untuk melawan, tapi Sohee tidak mampu melakukannya. Gelang Sohee pun terputus dan jatuh berceceran di luar unit apartemen tersebut. Sedangkan Miri, dia mulai mengalami gejala halusinasi akibat traumanya itu. Namun pada saat yang sama, perawat dari rumah sakit menelepon Miri. Dengan segera, Miri pergi ke rumah sakit itu. Ternyata itu adalah rumah sakit tempat anak Sohee dirawat. Dan Sohee memasukkan nomor Miri sebagai kontak darurat. Jadi misalnya Sohee nggak bisa dihubungi, rumah sakit akan menghubungi Miri. Miri dengan khawatir menghubungi Sohee. Tapi karena tidak ada jawaban, Miri pun meninggalkan pesan suara untuk Sohee. Mengatakan anak Sohee sedang dalam kondisi buruk. Setelah selesai meninggalkan pesan suara, Miri baru menyadari kalau sebelumnya Sohee menelepon dirinya. Perawat lalu menemui Miri dan mengatakan kepada Miri kalau anak Sohee harus dipasang alat jantung. Dan hal ini harus disetujui oleh wali pasien. Mendengar itu, Miri berjanji akan segera menemukan Sohee. Malam itu, Miri menelepon restoran tempat biasa Sohee mengantarkan pesanan. Dan pemilik restoran juga bingung mendengarkan cerita Miri. Karena Sohee itu hampir nggak pernah mematikan ponselnya. Pemilik restoran lalu memberitahu Miri kalau terakhir kali Sohee mengantar pesanan itu ke apartemen unit 406. Dengan segera, Miri mendatangi unit tersebut. Sementara itu, kebenaran lainnya terungkap. Sohee akhirnya sudah kembali sadar, dan dia terkejut karena melihat pria yang menculiknya. Pria itu adalah putra dari ibu ketua apartemen. Buset deh. Taehoon lalu mengakui kalau dirinya adalah si tikus kecil. Tentu saja kebenaran ini membuat Sohee merasa jijik dan ngeri. Gak hanya itu, Taehoon menceritakan kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Yoonju. Karena menurut Taehoon, Yoonju adalah satu-satunya wanita yang peduli kepadanya. Sohee tambah merasa kewalahan dengan pernyataan Taehoon itu. Namun Taehoon malahan bertindak impulsif. Dia mengancam Sohee menggunakan cutter. Sohee semakin ketakutan dan memohon agar Taehoon membebaskannya. Mengatakan kalau Sohee masih memiliki anak yang sedang sakit. Tapi Taehoon mengklaim kalau Sohee akan segera bergabung dengan Yoonju. Mendengar itu, Sohee menjadi frustasi dan berteriak. Taehoon langsung membekap mulut Sohee dan Sohee menggigit tangannya. Seketika itu, cutter yang dipegang oleh Taehoon pun terjatuh. Sohee kemudian diam-diam mengambil cutter itu dan membuka ikatan di tangannya. Sembari mengulur waktu, Sohee menanyakan beberapa pertanyaan kepada Taehoon. Kemudian, saat Taehoon hendak mencengkeram Sohee menggunakan pita merah, Sohee menyerang Taehoon menggunakan cutter tersebut. Namun sayangnya, kaki Sohee masih terikat. Jadi Sohee kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pada saat itulah, Taehoon berhasil mencengkeram leher Sohee dengan pita merah. Hal ini membuat Sohee pingsan. Sedangkan Miri, dia mendatangi unit 406. Tapi unit itu bukan tempat di mana Taehoon menyekap Sohee, melainkan unit seorang pria bertato. Miri bertanya, apakah pria itu memesan makanan pesan antar? Pria itu mengatakan kalau tadi ada orang yang menggantungkan makanan di depan pintu apartemennya. Jadi pria itu pikir makanan tersebut gratis, lalu diam-diam memakannya. Setelah mendengarkan penjelasan pria itu, Miri menyimpulkan kalau ada seseorang yang sengaja memesan makanan pesanan antar ke rumah pria tersebut, padahal pria itu tidak memesannya, yang berarti hal ini dilakukan untuk menjebak Sohee. Kemudian dengan perlahan, Miri mulai menelusuri lantai 4 itu, dan menemukan gelang Sohee yang sudah berceceran di lantai. Kita lalu melihat kebenaran lain yang terungkap. Siang hari sebelum Sohee diculik, si ketua apartemen alias emaknya Taehoon mendapatkan telepon dari klinik kesehatan jiwa yang memberitahu kalau Taehoon sudah 3 kali membatalkan konsultasi. Sepertinya ketua apartemen itu tahu kalau putranya sakit jiwa. Setelah mendapatkan telepon itu, ketua apartemen langsung menggeledah kamar Taehoon. Dia menemukan foto-foto Yoonju yang diambil Taehoon dari kejauhan, serta buku sketsa Taehoon yang penuh dengan gambar Yoonju. Malam itu, sebelum Sohee diculik, Taehoon pulang ke rumahnya. Dia menyadari kalau ibunya sudah menggeledah kamarnya. Ketua apartemen lalu masuk ke kamar Taehoon, menyuruh Taehoon untuk pergi ke luar negeri sementara waktu. Tapi Taehoon malahan merobek tiket pesawat tersebut. Melihat itu, ketua apartemen langsung marah dan memecahkan sebuah gelas. Taehoon pun ketakutan, dia menangis sembari berlutut. Ketua apartemen dengan perlahan bertanya, apakah Taehoon tahu sesuatu tentang penghuni 902? Taehoon yang ketakutan menyangkal dengan menjawab kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Mendengar itu, ketua apartemen langsung mengelus pipi putranya, sembari membenarkan tindakan putranya itu. Keesokan paginya jam 8.30, trio mama langsung bergerak untuk menemukan Sohee. Mereka mulai menanyakan beberapa penghuni apartemen yang sekiranya dapat menjadi saksi kunci atas menghilangnya Sohee. Kemudian, Miri mengebel unit 405, di mana Sohee disekap, namun tidak ada jawaban.
Pada saat yang sama, Miri ditelepon oleh Kyongja. Ia mengatakan kalau pelaku yang menghabisi unit 902 adalah si satpam baru, alias Gwangyu. Gwangyu langsung ditangkap, karena Gwangyu adalah orang terakhir yang bersama dengan Yunju sebelum Yunju tewas. Namun saat diinterogasi, Gwangyu berkata kalau dia hanya mengantarkan Yunju ke unitnya aja, karena Yunju saat itu sedang mabuk. Tapi Kang-sik nggak gitu aja percaya. Apalagi ditemukan banyak pita merah, bor listrik, gergaji, dan manekin di dalam unit apartemen Gwangyu. Gwangyu mengaku kalau itu semua hanyalah properti aja, karena dirinya sedang membuat novel tentang si pita merah. Sedangkan Miri, dia pergi ke kantor manajemen untuk bertanya tentang unit 405. Pihak manajemen mengatakan kalau unit itu kosong, dan pemilik unit itu adalah ketua apartemen. Pada saat yang sama, Ji-hyun menelepon Miri, mengatakan kalau unit 902 yang Yunju tinggali adalah milik ketua apartemen. Miri langsung curiga nih, karena unit 405 dan unit 902 keduanya adalah milik ketua apartemen. Ji-hyun juga menambahkan kalau tadi pagi-pagi sekali, polisi sempat mendatangi rumah ketua apartemen untuk menanyakan tentang keberadaan putranya. Tapi ketua apartemen malahan marah-marah. Setelah itu, Miri melihat ketua apartemen hendak membuang sampah. Tapi dia membuang sampah itu di gedung apartemen sebelah. Miri lalu mengikutinya dan mengambil plastik sampah tersebut. Sementara itu, Ji-hyun mendatangi unit 405 dan melihat meteran airnya berjalan. Padahal kata orang manajemen unit itu kan kosong. Di tempat lain, Miri membongkar sampah yang telah dibuang oleh ketua apartemen dan menemukan jaket bertudung yang dipakai oleh si tikus kecil. Miri juga menemukan robekan lukisan Yunju, serta barang-barang pribadi milik Yunju di dalam kantong plastik sampah tersebut. Miri langsung yakin banget kalau ketua apartemen telah menutupi perbuatan bejat putranya. Miri lalu menemukan selebaran promosi makanan pesan antar, tempat Sohee bekerja. Di balik selebaran itu tertulis lengkap jadwal aktivitas Sohee. Setelah melihat bukti sebanyak itu, Miri langsung menelepon Ji-hyun dan Kyongja, memberitahu mereka kalau pelakunya adalah putra ketua apartemen, dan mengajak mereka berdua untuk mendatangi unit 405 sekarang juga. Tapi saat Miri hendak pergi, ketua apartemen memergokinya. Miri langsung mengonfrontasi ketua apartemen, menanyakan keberadaan putranya. Ketua apartemen menjawab kalau dia nggak tahu. Miri mengklaim kalau putranya ada di unit 405. Ketua apartemen dengan tersenyum malahan menggoda Miri, sembari bertanya, "Kamu lagi main detektif-detektifan ya? Wah, ini mah emak sama anak sama-sama gila." Miri dengan tegas mengancam ketua apartemen untuk membuka unit 405. Atau enggak, Miri akan menelepon polisi dan melaporkan putranya sebagai tersangka. Tapi saat ketua apartemen mencoba membuka unit 405, pintu unit itu nggak bisa dibuka. Karena ternyata Taehoon sudah mengganti kunci unit 405 sebelumnya, tanpa sepengetahuan ibunya. Ketua apartemen berjanji akan mencari kunci unit 405 di rumahnya sekarang juga, dan memohon kepada Miri agar nggak memanggil polisi. Saat ketua apartemen pergi ke rumahnya, Kyongja datang dengan membawa banyak peralatan. Akhirnya dengan peralatan yang Kyongja bawa, para emak-emak pun berhasil masuk ke dalam unit 405. Mereka segera menggeledah rumah itu. Saat Kyongja hendak membuka tirai, Taehoon yang sedang bersembunyi di balik tirai langsung menangkap Kyongja dan menodongkan cutter di leher Kyongja. Ji-hyun dengan ketakutan bertanya di mana Sohee. Taehoon dengan gilanya menyuruh para mama itu untuk menebak aja sendiri. Melihat ini semua, Miri mulai mengalihkan perhatian Taehoon dengan menanyakan tentang tikus kecil dan bagaimana Taehoon menghabisi Yunju. Taehoon dengan gilanya mengakui semua perbuatannya itu. Mendengar pengakuan Taehoon, Miri jadi kebawa emosi dan bertanya, "Apakah kamu beneran si pita merah? Kamu hanya peniru aja kan? Kamu tahu kan di mana si pita merah yang asli?" Melihat Miri yang tiba-tiba terbawa emosi, Kyongja langsung menenangkan keadaan dengan perlahan bertanya di mana Taehoon menyembunyikan Sohee. Tapi Taehoon menjawab kalau Sohee sudah meninggal. Mendengar itu, Miri nggak bisa lagi menahan emosinya dan langsung berteriak. Saat itulah Kyongja menginjak kaki Taehoon dan Ji-hyun mengeluarkan semprotan ruangan, menyemprotkannya ke mata Taehoon. Lalu para mama itu melempari Taehoon dengan buah-buahan. Ciri khas mama banget dah. Miri yang melihat cutter Taehoon terlepas berniat untuk mengambilnya. Tapi Taehoon menendang Miri hingga pingsan. Kyongja langsung menghajar Taehoon. Namun saat Kyongja sedang memeriksa keadaan Miri, Taehoon menghantam Kyongja dengan kayu yang membuat Kyongja ambruk juga. Setelah itu, Taehoon langsung menodongkan cutter ke arah Ji-hyun yang sedang ketakutan. Di kantor polisi, Kang-sik mendapatkan laporan kalau ada penculikan di apartemen unit 405. Mereka pun segera pergi ke apartemen tersebut. Kembali ke unit 405, Taehoon menaruh Miri di bak mandi. Sementara itu, Kyongja dan Ji-hyun diikat di ruangan lain. Taehoon berencana untuk menghabisi Kyongja serta Ji-hyun. Tapi Miri dari belakang menghajar kepala Taehoon dengan penutup toilet.
Taehoon sempat oleng sebentar, lalu Kyungja menggunakan waktu ini untuk melepaskan diri dari ikatannya, kemudian kembali menghajar Taehoon, sementara Miri mencari Sohee di seluruh unit 405 tersebut. Akhirnya Miri menemukan Sohee tergeletak di dalam lemari di bawah wastafel dapur. Pertengkaran antara psikopat dan mama pun terjadi. Untung aja para mama berhasil memenangkan pertandingan dengan Kyungja memukul Taehoon menggunakan tabung pemadam kebakaran. Melihat Taehoon udah nggak sadarkan diri, Ji-hoon langsung mengikat Taehoon, sementara Miri berlari ke arah Sohee. Dan untung aja Sohee belum meninggal, sahabat tonton. Setelah kejadian brutal ini, ketiga mama pun diberikan pujian oleh para warga karena telah berhasil menangkap tikus kecil, sekaligus pelaku yang menghabisi Yunju. Ketika semua orang berkumpul, Miri tiba-tiba melihat psikiater yang bernama Park Do-jin juga ada di sana. Do-jin berkata kalau tadi dia mendengar sirene, lalu mengikuti sirene itu, dan sampailah dia di apartemen Miri. Do-jin kaget melihat Miri yang udah babak belur begitu, kemudian meminta Miri untuk segera ke UGD, memeriksakan keadaannya. Kita lalu dibawa ke 4 minggu lalu saat Taehoon berkonsultasi dengan psikiater. Ternyata Taehoon juga berkonsultasi dengan Do-jin. Taehoon menceritakan kalau dari kecil dia selalu merasa tidak bisa memuaskan keinginan ibunya yang sangat dominan. Dari sejak itulah Taehoon membenci semua wanita yang dominan. Kemudian suatu malam Taehoon mendapatkan sebuah kiriman yang isinya sebuah buku. Di dalam buku itu tertulis seluruh perbuatan si pita merah dengan sangat detail. Setelah membaca buku tersebut, jiwa psikopat Taehoon seolah-olah dibangkitkan. Maka karena itu dia memulai aksi pertamanya dengan menghabisi seorang wanita di gudang terbengkalai. Kembali ke masa sekarang, Miri dan Kyungja mendapatkan perawatan di rumah sakit. Miri lalu bercerita kepada Kyungja. Sewaktu kemarin itu Taehoon dibawa oleh polisi, Taehoon seperti melihat ke arah seseorang sembari tersenyum. Miri masih penasaran kepada siapa Taehoon melakukan hal tersebut. Sedangkan Sohee, dia sudah berada di kamar anaknya. Untung aja anak Sohee juga dalam keadaan stabil. Akhirnya reuni ibu anak pun bisa terjadi ya, sahabat tonton. Setelah itu, Ji-hoon menghampiri Sohee sembari mengomel. Karena selama ini Sohee tidak pernah menceritakan tentang kesulitan hidupnya. Ji-hoon langsung memeluk Sohee lalu memberikannya dukungan dan semangat. Kemudian keempat emak-emak akhirnya berkumpul kembali. Sohee dengan terharu menyatakan rasa syukurnya karena teman-temannya itu berhasil menyelamatkan Sohee, yang berarti mereka juga menyelamatkan anak Sohee. Beberapa hari setelah semua ini, Sung-ho, suami Miri, menggadaikan sertifikat rumahnya untuk menyewa sebuah kafe. Sung-ho lalu membayar uang DP untuk perjanjian sewa menyewa kafe itu. Pada saat yang sama, Miri masuk ke dalam kafe tersebut untuk menghentikan perbuatan Sung-ho. Jadi curiga nih sama Do-jin yang adalah psikiater Miri dan Taehoon. Mari saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.